Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamna Sulaiman wa qulan atainaka wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali sabbihna wa tarwakuna fa'ilin. Amma ba'du, fa'aqul wa billahi taufiq wal hidayah. Puji dan syukur seraya kita sanjungkan kepada Allah Maha Ghafur. Rahmat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada umatnya yang setia memegang teguh akidatul Islam sejak lahir hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang hari ini saya bisa bertatap muka, bermuwajahah dengan jamaah Majelis Ilmu Mustawa. Ini pertemuan pertama. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dengan pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Pada pertemuan pertama ini saya sengaja membuat media supaya memudahkan ibu yang setiap kali mengikuti ceramah saya. Banyak yang kayak gini nih, banyak yang buat catatan. Buat catatan. Kasihan sekali kalau tidak pakai media. Salah tulis, salah dengar bahaya. Gitu. Kalau dijelaskan di sini kan ada tulisannya segala macam, kan enak ya Bu ya. Ini apa namanya? Yang banyak yang rajin begitu, yang nyatet terus aja. Ya, bukan nyatet doang, ternyata betul disampaikan lagi di rumah masing-masing, karena masing-masing masih ada yang suka, yang sudah punya jamaah juga di rumahnya. Nah, oleh karena itulah maka kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajah di sini. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa, kita yang hadir di sini semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhonya. Keluarga kita di rumah masing-masing, mari kita doakan kita dan keluarga kita di rumah semoga selamanya berada dalam rahmat Allah, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan luar biasa. Juga tidak lupa kita datang di sini wasilah dari Mustawa Group. Mustawa Group apa namanya? Dari perusahaan Mustawa. Mudah-mudahan kita doakan perusahaan ini menjadi lebih maju, perusahaan ini menjadi lebih berkembang, dan perusahaan ini bisa menjadi lebih barokah, baik buat pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, jajaran manajernya, karyawan, dan juga tetangga juga yang suka belanja ke sini. Itu barangkali. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin wa ala hadiniyah wa ala kulli sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi hidayah. Tema saya pada kesempatan pagi hari ini sengaja saya buat seperti ini supaya lebih terarah, tidak asal-asalan, tidak asal meletak ya Bu ya. Nah, temanya hati-hati dengan gaya hidup tabarruj. Gaya hidup tabarruj. Mudah-mudahan nanti Mustawa bisa memfasilitasi agar jamaah dan keluarganya tidak terjebak dalam kehidupan tabarruj. Kita melihat di sini banyak
busana-busana muslim, inilah alat atau fasilitas kita untuk agar kita tidak terjebak dalam kehidupan tabarruj. Kenapa tabarruj? Karena ancamannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih serius, dan jauh lebih membahayakan. Oleh karena itu, saya akan mulai dari satu ayat yang dikutip dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Bu. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, hai para nabi, kul, katakanlah olehmu, ini tujuannya Nabi Muhammad loh, li azwajika, kepada istri-istrimu, karena istri Rasul itu banyak gitu. Wa banatika, dan anak-anakmu, dan anak perempuan ya. Wa banatika, dan anak perempuan. Wa nisa'il mu'minin, dan anak-anak orang-orang mukmin. Jadi bukan hanya istri Nabi, bukan saja anak Nabi, tapi seluruh orang-orang mukmin. Agar mereka bagaimana? Yudnina 'alaihinna min jalabihinna, agar mereka mengulurkan, menutup tubuhnya dengan jilbabnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kebetulan kita enak nih, kalau berceramah ada fasilitasnya, ini tinggal bawa aja gitu ya. Insya Allah gratis, Bu, ngambilnya, besok bayar. Iya, ini insya Allah produk-produknya banyak ya. Insya Allah produk-produknya banyak. Tinggal ya nanti pulang bayar. Nanti pulang bayar. Insya Allah ini bisnis yang luar biasa. Bisnis yang bukan sekedar bisnis, Bu, ya gimana? Jadi menyelamatkan ibu dari ancaman neraka. Itu. Ya, Bu ya. Ini luar biasa. Bukan sekedar bisnis. Oleh karena itu diawali dengan pengajian. Bisa saja mustawa dengan promosi segala macam, tapi ternyata jauh lebih mulia. Ada pengajian segala macam itu. Nah, untuk menyelamatkan jalabihinna itu harus diulurkan, dipanjangkan, ditutup seluruh tubuhnya. Dzalika adna yu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Gampang Ibu mengenalnya, Bu. Coba Ibu sekarang. Di sini tidak repot-repot. Coba kalau suatu saat, mohon maaf saja, ada kejadian misalnya, naudzubillah, kecelakaan misalnya, kecelakaan, seorang wanita kecelakaan tanpa berjilbab, repot. Ini agamanya apa? Ternyata mau menghapuskan nafas terakhir, mau ditalkini, kita takut non muslim, ditalkini tidak ada jilbabnya. Akhirnya kan buka dulu apa biasanya? Identitasnya, buka KTP-nya. Gimana kalau sedang buka KTP, sedang buka kartu, tiba-tiba sudah menghempaskan nafas terakhir? Kan jadi sia-sia. Tapi kalau memakai jilbab, tanpa harus menggunakan KTP, tanpa harus membongkar dompet, oh ini pasti muslim. Akhirnya, wah ini mau meninggal, langsung ditalkini dan diselamatkan. Kan itu lebih kenal, mudah dikenal kan begitu ya. Ada ciri khas. Jadi identitas kita sebagai muslim itu jilbab. Identitas kita sebagai muslim jilbab. Oleh karena itu, maka wala yu'dzain, ya, supaya mudah dikenali. Ayyu'rafna, dzalika adna ayyu'rafna, agar yang seperti itu, yang diulurkan itu, jilbab yang diulurkan, ayyu'rafna, mudah dikenal tadi itu. Karena jilbab menjadi identitas, tidak harus tanya dulu, ini agamanya muslim atau non muslim gitu. Tapi kalau dengan sudah mengenakan jilbab, mudah. Oh ini bawa ke IGD-nya pasti dilayani secara muslim kan begitu ya. Mungkin saja orang yang menolong di situ, oh jangan dibawa ke, maaf saja, rumah sakit Salim, bawa saja rumah sakitnya muslim kan begitu ya. Kan memudahkan. Tapi kalau orang kecelakaan di jalan tanpa mengenakan jilbab, mungkin saja orang muslim tapi dibawa ke rumah sakit Salim. Begitu menghempas nafas terakhir, tanpa ada zikir, tanpa ada apa, malah diperkenalkan dengan Salim. Begitu menyebutkan menghembuskan nafas terakhir,
yang dilihat adalah salin. Nah, bahkan sekarang banyak yang kayak begitu. Wah, nah karena mereka ingin aman. Kenapa? Fala yu'zain, supaya mereka lebih aman, supaya mereka lebih hebat. Apakah orang yang tidak berjilbab tidak aman? Dulu ceritanya, Bu, orang yang tidak berjilbab itu jadi mainan, Bu. Jadi mainan. Orang yang tidak berjilbab itu amat hamba saya perempuan yang bisa diperjualbelikan murah harganya. Nah sekarang dibungkus dengan jilbab mahal harganya. Jadi jilbab itu sebetulnya mengangkat derajat wanita supaya lebih mahal. Betul nggak, Bu? Coba bayangkan, Bu, sesuatu yang dibungkus itu biasa mahal kan? Tertutup itu. Ibu beli roti, Bu, beli roti yang dia jagain di jalan, harganya 2000 perak lah. Bandingkan dengan roti yang beli di counter, Bu, harganya satu paket 27.000. Satu paket. Ini satu paket hanya 10.000, ini 27.000. Padahal bahan bakunya sama, aroma dan rasanya sama. Apa yang membedakan coba? Kemasan salah satunya, dibungkus. Ya Bu ya, mohon maaf saja, sekarang banyak tuh produk-produk ayam ya. Apa tuh ayam, apa tuh namanya? Saya kurang tahu ya. Nah, jangan sebut nama Bu di sini, karena diliput. Jangan sebut, takut ada itu. Nah itu. Nah, coba bayangkan, kalau goreng ayam di seberang sana harganya 7.500, tapi goreng ayam atau ayam yang dibungkus pakai kemasan segala macam harganya 17.500, Bu. Padahal bungkusnya tidak dimakan sama kita, tetap aja aromanya seperti itu. Apa yang membuat mahal itu? Bungkus. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran, fala yu'zain, supaya kamu tidak diganggu, tidak dibuat murah. Oleh karena itu, wahai para wanita, jangan salahkan lembaga, jangan salahkan siapa-siapa ketika kalian masuk ke perguruan tinggi ditolak, ketika kalian masuk ke dunia kerja ditolak, ketika kalian masuk ke dunia apa saja ditolak. Kenapa? Bukan mereka menolak mereka, tapi Anda sendiri yang menjatuhkan harga dirinya. Tidak dihargai. Mau bagaimana orang menghargai kalau dirinya tidak menghargai? Coba dihargai. Dihargai, dibungkus dengan syar'i, dibungkus dengan ilmu, kan lebih mulia lagi. Itu nanti Allah akan membungkusnya lagi dengan akhlak, Allah akan membungkus lagi dengan masa depan, Allah akan membungkusnya dengan rahmat, Allah akan membungkusnya dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kayak begitu. Itu, Bu, itu hebatnya jilbab, Bu. Di balik jilbab itu, atau rahasia di balik jilbab itu ternyata banyak sesuatu yang tidak kita pahami, tapi dapat kita rasakan. Ya Bu ya, coba, saya tidak pernah pakai jilbab, Bu, tapi Ibu pernah pakai jilbab. Mungkin ada orang yang pernah dulunya tidak pernah pakai jilbab, lalu sekarang pakai jilbab. Coba rasakan, ketika bergeser dari tidak berjilbab ke jilbab, di situ ada sambungan yang gede. Kalau di jalan tol mobil ada dedek, gitu ya. Ada sambungan hidup yang luar biasa di situ. Ada perubahan, lebih tenang, lebih nyaman, lebih pede, gitu ya. Ketimbang dulu tidak pernah berjilbab. Ada kegiatan apa saja di belakang diamnya. Tapi ketika berjilbab, tampil di depan. Kenapa? Saya Muslim. Minimal punya identitas. Oleh karena itulah maka ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah mengangkat derajat, mengangkat harga wanita, bukan dimurah, ya, bukan dimurah-murah. Tidak seperti tadi itu orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa wanita tidak berjilbab itu biasa, udah lempar-lempar sana sini dijual belikan. Tapi kalau ada yang berjilbab nggak mau, mereka nggak berani. Kenapa mereka seperti itu? Karena tahu bahwa dia orang Muslim, orang mukmin, orang Muslim yang dilindungi oleh Allah. Ketika dilindungi oleh Allah, dia tidak berani apa-apa. Itu orang musyrik. Orang musyrik aja kayak begitu,
mestinya orang muslim jauh lebih menghargai. Nah, oleh karena itulah maka mudah-mudahan kita dan keluarga bisa menyelamatkan keluarga, Bu. Kenapa bisa menyelamatkan keluarga? Jika ibu dan suami ibu membiarkan anak ibu memperlihatkan auratnya, maka ibu dan suami ibu haram masuk neraka, Bu. Masuk surga, maaf. Haram masuk surga, membiarkan mereka berjilbab. Tidak disuruh. Tidak disuruh berjilbab. Maka selama ibu membiarkan itu, maka selama itu pula ancaman kepada ibu. Namanya itu orang yang seperti itu dayus. Membiarkan keluarga, membiarkan anak dan istrinya tidak menggunakan syariat-syariat Islam, terutama dalam berjilbab. Berbahaya. Oleh karena itu, jilbab jangan dianggap main. Tapi jangan lupa, Islam memperbolehkan wanita melakukan segala kegiatan apa saja, sehingga Islam melindungi dengan berbagai aturan agar semuanya menjadi pahala. Silakan, kata Rasulullah, asal berjilbab, asal diamankan. La tamna'una nisa'akumul masjidah idza sta'dzannakum ilaiha. Apabila anak-anakmu meminta izin, kata Rasulullah, kepadamu untuk pergi ke masjid, silakan. Kenapa? Kalau sudah berjilbab pasti aman gitu. Kalau berjilbab. Nah, oleh karena itu pasti dia akan berpikir begini. Yang targetnya aman, pasti pertama saya harus mengamankan diri dengan mengenakan pakaian yang sopan. Yang kedua, cara ibadah pun akan memilih yang terbaik. Salat saja salat. Kata Rasulullah, lihat Bu, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salat seorang perempuan, ya, salat di rumahnya itu jauh lebih utama baginya daripada salat di pintu-pintu rumahnya. Di dalam rumah jauh lebih bagus ketimbang di pintu rumahnya. Dan salat seorang wanita di ruang kecil khusus, ya, itu jauh lebih utama daripada di rumahnya. Jadi lebih dalam, lebih tersembunyi, jauh lebih mulia. Nah, oleh karena itu akan berpikir, saya ke masjid diperbolehkan, tapi di rumah jauh lebih baik. Coba orang yang sudah tertanam jiwa untuk mengamankan dirinya, dia kira-kira akan memilih ke masjid atau di rumah, Bu? Akan di rumah. Begitu. Itulah salah satu hebatnya secara pengaruh jilbab secara moral kemanusiaan akan membentuk karakter seperti itu. Kemudian wala tusafiril mar'at illa ma'adzi marham. Mahram, ya. Tidak boleh seorang wanita safar atau melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Bersama mahramnya. Bukan muhrim, Bu. Mahram. Kalau muhrim itu khusus untuk jemaah haji yang belum tahallul, namanya muhrim. Gitu. Kalau mahram itu orang yang haram untuk menikahinya. Haram untuk menikahinya berarti tidak batal wudu. Seperti siapa? Adik, gitu ya. Adik, kakak, bapak, kakek, mertua, segala macam. Itu mahram, bukan muhrim, Bu. Nah, itu harus didampingi oleh mereka. Gitu ya. Fala tukhsa'na bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun wa qawla ma'rufa. Maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga keinginan jelekah orang yang akan yang ada dalam hatinya itu, dan ucapannya perkataan yang baik. Itu untuk mereka yang sudah terjaga. Nah, oleh karena itu, ini nih yang poinnya pertama. Islam itu menyebut wanita sebagai aurat, bukan dihinakan, Bu. Justru dilindungi. Dilindungi. Wanita diidentikan dengan aurat, justru dilindungi. Fa idza kharajti istasrafaha syaitan.
apabila dia keluar dari rumahnya biasanya diintai oleh setan. Nah, oleh karena itulah maka kita harus pahami, aurat secara bahasa berasal dari kata awira, Bu. Awira, yang artinya segala perkara yang dirasa malu. Aurat itu segala perkara yang dirasa malu. Maka oleh karena itu orang banyak menyebutkan bahwa aurat itu kemaluan. Nggak apa-apa, berarti benar juga ya, karena dari awira. Sedangkan secara istilah, aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang menjadi malu atau mendapatkan aib, entah bagian tubuh, perkataan, sikap, atau tindakan. Dan itu harus ditutup, gitu ya. Rasa malu harus ditutup, aib pun harus ditutup. Yang membuka dosa hukumnya, ya Bu ya, yang membuka hukumnya dosa. Itulah yang disebut dengan tabarruj itu. Ini bahasan kita nanti. Sengaja saya bicaranya muter dulu sebentar. Nah, oleh karena itulah kita harus paham dulu supaya kita tidak salah kaprah. Aurat itu tadi, sementara aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan muhrim adalah seluruh tubuhnya, Bu. Seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajah dan dua telapak tangan. Sementara untuk belakang tangan itu masih dalam perdebatan apakah termasuk. Ada yang mengatakan ini juga aurat, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu sementara jumhur ulama mengakui bahwa sepakat yang masuk dalam aurat seluruh wanita itu adalah seluruh di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau itu barangkali sudah umum ya, Bu ya. Ini yang kadang-kadang dikesampingkan. Sedangkan aurat wanita di hadapan sesama wanita, nah, ada aurat wanita sesama wanita. Sedangkan aurat wanita di hadapan sesama wanita adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan. Maksudnya bukan aurat ya, bukan aurat. Ya, sedangkan bukan aurat wanita di hadapan semua wanita adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan. Seperti apa itu? Kepala. Mangga ibu, kepala mah ditinggaliku sesama muslimah. Istri deui kepala mah. Ari ku pangger mah teh kenging. Ya. Dengan orang laki-laki nggak boleh, yang bukan muhrim. Ya, bukan mahram. Kemudian telinga, pokoknya kepala suka dipakai jilbab. Pokoknya pakai perhiasan saja. Apalagi telinga dipakai apa? Anting-anting. Kemudian dada tempat kalungnya saja, bukan ke sini. Bukan kado dari buka ke. Nggak seperti artis-artis yang guru-guru dosa itu, bukan itu. Tapi yang sekitar leher. Dan itu hanya boleh dilihat oleh sama perempuan, semawak muslimah. Laki-laki nggak boleh melihat di situ. Kemudian jari-jari tangan ini nih yang suka dipakai apa? Cincin. Telapak kaki karena dipakai untuk untuk sandal. Bawah betis yang suka dipakai gelang-gelang. Boleh ibu gelang pakai sini. Tapi jangan khuyala. Khuyala itu sombong. Nih lihat nih, saya emas aja dipasang di kaki, tapi ada kesombongan. Ada kesombongan. Tapi kalau tujuannya untuk saya akan bersyukur kepada Allah bahwa saya telah sembuh, kaki saya kemarin traumatik 7 hari 7 malam. Sekarang bersyukur kepada Allah bahwa saya sudah sembuh dari reumatiknya, dicabut itunya, dijual dan berikan sedekah kepada orang lain. Begitu ibu, bukan sekedar diperlihatkan saja gitu ya. Nah, jangan terus dilihat-lihat kayak begitu, kayak kucing aja ibu. Nah, geng-geng kayak begitu ya. Daripada begitu ya mending sedekahkan. Ke bawah itu kan takut diinjak. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh diperlihatkan. Itu barangkali. Maka salah satu kewajiban seorang muslimah adalah menjaga auratnya agar amaliyahnya tidak terjebak dalam tabarruj. Apa itu tabarruj? Nah, ini. Menurut bahasa aku tabarruj itu dari kata tabarroja, yang artinya terlihat atau tampak jelas.
Sesuatu yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan, ini malah diperlihatkan. Yang tadi itu, yang tadi mestinya ditutup, leher ditutup malah diperlihatkan, wajah ditutup, telapak tangan ditutup malah dibuka, apalagi tadi dada ditutup, mestinya ditutup, ini malah dibuka, diperlihatkan. Nah, ini yang kayak gitu disebut dengan tabarruj. Nah, sedangkan secara istilah tabarruj itu menampakkan kecantikan wajah, ya, kecantikan wajah serta tubuh, pakaian, perhiasan, dan berjalan dengan berlenggak-lenggok di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau depan perempuan boleh nggak? Silakan, asal yang nontonnya semua perempuan. Yang nonton semua perempuan, nggak apa-apa, silakan aja. Ibu modelnya mau nenek-nenek misalnya, bebas, silakan aja. Mestinya model-model baju, model-model sabun itu mestinya modelnya nenek-nenek, Bu. Kalau remaja yang cantik pakai model sabun, tanpa model cantik juga, tanpa sabun itu pun sudah cantik, Bu. Saya akan beli nanti sabun yang dijual oleh mereka. Kalau modelnya nenek-nenek, setelah nenek-nenek pakai sabun itu berubah menjadi cantik, saya akan beli itu. Tapi kalau tetap aja seperti itu, tanpa sabun itu pun memang sudah cantik gitu, jadi tidak ada hasilnya. Mohon maaf, waduh, nggak sakit. Nah, punten. Ya, jadi menampakkan seluruh tubuh, pakaian, dan perhiasan dengan berjalan berlenggak-lenggok. Punten nyutin video, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang dimaksud dengan tabarruj. Ini harus dijaga. Yang harus dijaga. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, kita ke pasar. Kalau ke pasar tidak ada tujuan apa-apa, nggak apa-apa. Ini ngahaja lah. Sengaja. Wah, saya mau lewat dari situ tuh. Kenapa? Banyak laki-laki di sana. Waduh, pamer itu. Sekalian memasarkan. Kenapa? Ibu sudah punya suami. Bukan untuk saya, untuk anak saya. Sama aja kalau begitu. Nah, itu yang tidak boleh kayak begitu. Oleh karena itulah, maka daripada kita berjalan kayak begitu, daripada kita berlangkah-langkah kayak begitu, kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, wa qara'na fi buyutikunna, lebih baik kamu tinggal aja di rumah lah, gitu ya, tinggal aja, ngerem gitu, daripada jalan kemana-mana menimbulkan dosa dan langkahmu, kata Allah, mengantarkanmu ke dalam neraka. Daripada begitu, wa qara'na fi buyutikunna, tinggal aja kamu di rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula, jangan seperti orang-orang jahiliyah yang suka memamerkan orang-orang seperti dulu. Begitu ya, Bu ya. Nah, oleh karena itulah, kecuali bagi mereka yang wal qawaidu minan nisa, perempuan tua yang terhenti dari haidnya, yang sudah menopause, yang sudah tidak semangat aja ketemu dengan aki-aki itu, udah nggak semangat, udah nggak ada sinyal, sudah lost kontak, nggak apa-apa ya kayak begitu mah. Nah, udah pensiun, sudah tidak ada macam-macam. Tapi sekarang kan ada juga ya aki-aki seneng ke anak ABG gitu. Pengalaman, Ibu. Nah, itu yang kayak begitu boleh, nggak apa-apa. Yang sudah menopause, yang sudah tua, tidak ada kesempatan apa-apa, tidak ada kemauan apa-apa, silakan yang kayak begitu mah. Tapi tidak juga menelak-lenggok, ibu-ibu ya. Centil ini malah lebih ganjen lagi. Aduh, bukan seneng, khawatir lihatnya gitu ya. Kaki krempeng kayak begitu, jalan lenggok-lenggok, apa namanya? Sudah tidak menarik lagi apa-apa. Nah, oleh karena itu kemudian perempuan yang tidak ingin menikah lagi, ada kan ya perempuan untuk saya abi mah mau nikah di nah itu nggak apa-apa, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya di depan orang-orang. Nggak apa-apa kalau begitu mah. Jadi targetnya ternyata bukan sekedar berpakaian, tapi kita berpakaian di hadapan siapa? Kita berpakaian di hadapan siapa? Oleh karena itulah,
saya berharap mudah-mudahan Mustawa bisa memfasilitasi, khususnya kalau jamaah seperti ini udah berjilbab, udah berkerudung, udah berbusana muslim, ya para remaja, para remako yang ada di sinilah, mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkan fasilitas seperti itu. Pemasarannya mudah-mudahan lebih digencarkan lagi supaya mereka banyak menggunakan, apalagi dengan harga yang lebih murah, lebih terjangkau ya, biasanya lebih itu apalagi yang gratis, apalagi itu ada obra 20.000. Nanti di sini juga banyak tuh yang obra-obra ya kayak begitu. Nanti tinggal dibawa Bu anak remajanya, ayo nanti minggu depan ada lagi ya Bu ya. Nah, Mustawa tuh ada pengajian. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekarang maka bermanfaat. Nah, kenapa tabarrud itu tidak boleh dilakukan? Kata Rasul, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu asyrata khilalin. Nabi itu membenci 10 perangai perbuatan manusia. Ya. Salah satunya at-tabarrud bi zainatil ghairi mahalliha. Yaitu tabarrud, yakni di antaranya adalah dengan menggunakan perhiasan tapi tidak pada tempatnya. Jadi tabarrud juga Ibu. Tabarrud itu. Ya suka pakai kerudung. Ya berlebihan. Diputer-puter kalau huruf saya kanu. Yang sederhana saja, bersahaja Bu. Yang ini kayak gini kan lebih cantik, lebih mulia daripada puter-puter. Kasihan, lihatnya juga saya kaget itu, berat juga gitu. Nah itu kan bukan sekedar gaya, tapi ya mudah-mudahan nanti konsep tabarruj itu bisa menginspirasi para desainer-desainer muslim yang hatinya memiliki gairah untuk berdakwah. Jadi menutup aurat tapi tidak berarti menutup mereka berkreasi. Silakan aja berkreasi ya. Saya mendorong para penjahit-penjahit, mudah-mudahan mulia tuh para penjahit wanita di sini banyak. Mudah-mudahan santri saya juga banyak ditolong, dibantu. Itu gerakan jarum Anda itu nanti akan mengantarkan Anda ke dalam surga, dan di sananya akan dihitung tasbih oleh Allah. Gitu. Karena menjadi penyebab, menjadi sebab, menjadi wasilah orang untuk melakukan dan melaksanakan syariat Allah. Karena penyebab itu akan menjadi wasilah untuk tujuan akhir. Oleh karena itulah maka mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan tidak terancam. Yang pertama, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan kata Rasulullah dari penduduk neraka, yang keduanya belum pernah saya lihat. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribu nabihan nas. Ada sekelompok manusia yang memiliki pecut, lalu dipukul-pukul. Banyak ulama yang berpendapat bahwa di sini bukan saja pukul-pukul, bukan saja cambeti itu, tapi punya kekuasaan, tapi kekuasaannya disalahgunakan. Itu. Yang kedua, wanisaun kasiyatun, tapi ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, banyak yang dari dia. Pakaiannya pakaian, tapi ngetat itu, lelepetan. Bahasa Jermannya lelepetan. Nah itu daripada kayak itu sama aja dengan tidak pakai. Nah oleh karena itu nah itu tabarruj. Nah oleh karena itu tidak boleh, dan itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW nanti, dan itu tidak akan masuk surga yang kayak begitu. Hanya kenapa? Ma'ilatun mumilatun. Mereka itu menyimpang dan menyimpangkan orang lain. Sudah menyimpang dirinya dan menjadi model. Nah ini model-model itu. Model-model kadang-kadang maaf saja, artis dijadikan contoh. Contohnya contoh jelek. Suatu saat mereka akan lari itu ketika dituntut oleh orang yang mencontohnya. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika seseorang akan masuk neraka, kata Allah, ente masuk neraka. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menutup auratnya.
Lalu kata dia, loh saya kan ikuti artis itu. Nah si artis itu dikejar itu, dia lari tidak mau. Kata artis, oh, enggak sih, enggak ngasih kok, ngasih contoh kok. Nah begitu, akhirnya nanti itu tidak mau mereka untuk disalahkan. Tabarru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Daripada mereka tidak bisa disalahkan, daripada mereka tidak bisa itu, mending dari sekarang kita jangan ikuti mereka. Banyak sekarang artis-artis yang bagus, artis-artis yang muslimah, yang santun, ikuti aja yang itu. Anti numpak tapur itu mah nggak usah lah, boleh gitu. Itu harusnya kayak begitu mengantarkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. La yadkhuluna jannata wa la yadnina rihaha wa inna rihaha la yujadu mimma sarti kadza wa kadza. Surga itu, mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya surga sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka yang suka menampakkan aurat itu bukan saja tidak akan masuk surga, Bu, mencium saja tidak. Bayangkan, mencium saja tidak, itu resikonya. Dan itu kata saya tadi di awal, bahwa ternyata tabarruj itu berisiko berat. Kewajiban ibu dan kewajiban suami ibu nanti di rumah, tolong ingatkan anak dan keluarga jangan sampai terjebak dalam kehidupan tabarruj. Cekap segitu atau nuhun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nanti kita akan buka sesi pertanyaan beberapa. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Syukur-syukur kalau tidak. Karena nanti saya pukul 10 lewat 5 menit ada juga jadwal di bawah. Itu aja barangkali. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.